Injil Yohanes pasal yang ke-17, kita membaca dari ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Kita akan membacakannya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 sampai 19. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kita berdoa. Firman-Mu lebih berharga dari permata. Tidak ada filsafat, tidak ada etika, maupun setiap inspirasi yang melampauinya. Karena berasal daripada isi hati Tuhan, dari rencana-Mu yang baik, yang penuh dengan kasih dan anugerah. Berilah kami pengertian ya Tuhan, berilah kami satu hati yang lembut, agar kami tidak menolak, agar kami boleh diberkati, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah, untuk seluruh apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, dulu, sekarang, dan seterusnya, bahkan selama-lamanya sebagai umat-Mu yang Kau kasih dan berkati. Pimpin terus Tuhan seluruh ibadah ini dan perenungan ini sampai akhirnya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pikiran saya ada satu kenangan, satu gambar yang berkesan tapi membuat terenyuh. Ada gambaran tentang seorang wanita muda, seorang ibu muda yang cantik, anggun, yang sangat luar biasa. Dia sangat disayang keluarga, suami, teman-teman. A very nice and lovely woman, but suddenly, tiba-tiba dia kena sakit. Ada orang yang kena sakit itu, kadang sakitnya itu mendadak dan menyentuh bagian yang sangat parah. Dan kita punya pengalaman atau ingatan sebagian orang yang kita kenal itu kena sakit yang tiba-tiba menyerang otak, menyerang bagian tubuh mana, masuk rumah sakit di tengah rumah sakit yang sekarang sudah cukup canggih. Dan ini sakit yang tidak biasa. Dia tidak bisa diobati dan dalam waktu singkat dia meninggal. Sangat sedih anggota keluarga, bahkan teman, pasangan, orang tua, dan juga masyarakat yang melihat seorang wanita baik, very lovely, lalu kemudian ditaruh di peti jenazah. Peti jenazah biasa didandanin, biasanya sangat cantik. Dan memang raut wajahnya itu sangat cantik, anggun, cerah, ya. Dan itu sangat menyakitkan hati. Orang yang tak punya relasi kekeluargaan pun merasa sesak, 很可爱，很可怜，很痛, sangat sakit. Sesuatu yang indah, apalagi bagi pasangan, bagi orang tua yang masih hidup, bagi anak yang belum mengerti, bagi teman-temannya, sedih sekali. Sesuatu penyakit yang langka telah merenggut nyawa seorang yang begitu indah, menyenangkan, a good woman, a lovely woman, sangat disayangkan. That kematian telah merusak apa yang begitu baik. Satu hidup yang begitu bahagia, yang merubah hidup anggota keluarga, tidak pernah sama lagi.
Ada yang sampai berpuluh-puluh tahun kenangan itu udah bisa lepas. Dan itu ada di kepala saya yang tiba-tiba muncul kembali ingatan yang sudah lama sekali. Ya. Sampai agak kabur antara itu pengalaman yang mana. Tapi sesuatu yang indah dan rusak dan sangat menyakitkan itu telah terjadi. Yang mestinya bisa hidup bahagia dengan semua apa yang baik, telah menjadi satu duka cita yang menikam dada, melukai hati, bagaikan tak tersembuhkan. Hidup manusia kadang menghadapi hal demikian. Menimbulkan orang itu berpikir merenung, what is life, what is man, apa arti hidup, apa yang sesungguhnya sedang terjadi, apa yang jadi pergumulan manusia. Saya ingat kisah Tuhan Yesus dalam kasus Lazarus. Dan sampailah Tuhan Yesus di sana dan betapa sedihnya Maria dan Marta. Kematian itu misteri. Kematian tak pernah selesai berbicara kepada manusia sehebat apapun. Dan Anda pernah mendapatkan cerita yang saya sampaikan, bukan saya yang bikin. Saya dapatkan dari satu buku dan itu luar biasa. Dialah pengkhotbah yang terhebat. Seluruh umat manusia harus dengarkan dia. Sekalipun membenci dia. Tapi suka. Tak peduli agama apapun. Dan pengkhotbah itu bernama kematian. Tak akan pernah dia dibungkamkan. Saudara, kita lihat bagaimana firman mengatakan bahwa masuklah hati Yesus yang diterjemahkan, dipahami, dijelaskan oleh para sarjana Alkitab sebagai sesuatu emosi yang besar, emosi yang sangat keras, yaitu kemarahan. Kemarahan yang timbul dari kesedihan, keprihatinan, dari kasih, melihat sesuatu yang baik, melihat satu kebahagiaan, kebaikan itu dihancurkan. Ya, orang kuno, orang yang agak berusianya, tingkatnya lebih tinggi, tahu satu lagu yang tak pernah saya lupakan, Layu Sebelum Berkembang. Saudara tahu lagu itu? Siapa yang tahu lagu itu? Tahu? Tidak tahu? Wah, kalian masih muda. Ya. Oh itu. Itu bukan lagu saya, itu lagu koko saya. Ya, nggak tahu waktu itu Pampers atau siapa atau Bimbo, whatever lah ya. Layu sumber, tapi itu agak berkesan di hati saya. Gimana di dalam kebahagiaan itu dibetot. Itu nyakitin hati orang itu berpuluh-puluh tahun, tidak tentu sembuh. Mereka yang punya iman dalam Tuhan itu masih bisa move on. Ada yang tidak kuat, tidak bisa move on dan itu melukai. Tapi whatever, sesungguhnya itu bukan rencana Tuhan. Tuhan menciptakan itu baik. Betapa indah orang tua itu melihat anak lahir kondisi baik. Kalau saja itu bisa di-freeze, terus abadi. Tapi kadang kita lihat bahwa sesuatu itu berubah. Kemudian timbul banyak air mata, kedukaan, dan sebagainya. Tuhan Yesus sangat marah karena sesuatu yang baik, indah, dan berbahagia itu dihancurkan oleh apa yang buruk, dosa, kematian, dan iblis. Dan itulah sebabnya dia datang untuk membinasakan pekerjaan si jahat, menghapuskan dosa, menyucikan dosa, untuk kemudian memulihkan manusia. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi manusia, tidak pernah berubah. Tuhan mengasihi manusia dengan kasih sempurna, kasih abadi. Walaupun itu bukan berarti bahwa yang jahat bisa bagus. Karena semua kanker pasti harus dibuang. Tuhan mengasihi. Dia menciptakan dunia dengan sangat baik, menciptakan manusia sebagai mahkotanya. Diberikan kemuliaan dan didandani dengan semua yang baik, menempatkan manusia di Taman Eden. Semua yang bisa untuk mencukupkan, memberi apa yang berbahagia, yang terbaik. All the goodness, all the blessing diberikan pada manusia. Dan manusia bukan cuma diberikan semua kebutuhan physically, tapi juga pasangan yang sangat memenuhi jiwa.
kebahagiaan. Saya pernah ucapkan satu kalimat, orang yang tidak mengasihi hampir sulit saya temukan dia berbahagia. Dia bisa jadi tante girang tapi tidak bahagia. Dia bisa jadi om senang tapi tidak bahagia. Semua nikmat, semua senang, ia akan menjadi seperti candu, seperti pembiusan. Ia akan menikmati ketagihan mengejar sampai mengorbankan nyawa dan moral. Tapi itu akan membunuh. Itulah yang harus kita pahami. Ya, sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang dibawa kuasa nafsu. Menjadi seperti hamba. Yang mencintai diri, yang mencelakakan diri. Yang mau memuaskan diri tapi sebenarnya menghabisin diri. Nah, itu yang harus kita pahami, manusia bukan makhluk physically saja, tapi perlu kebenaran, pengertian, prinsip, bahkan anugerah Tuhan yang tidak dipengerti oleh orang-orang umum yang bicara pengajaran-pengajaran yang baik. Saudara, Tuhan bahkan bersekutu dengan manusia. How lovely, how sweet, how happy. Manusia di Taman Eden, almost perfect. Very perfect. Hanya satu hal yang kurang. Contentment. Bersyukur. Dan taat kepada Tuhan. Hal-hal sederhana yang selalu dianggap remeh. Tapi itulah yang menentukan. Dan karena itulah maka mereka menginginkan apa yang dianggap baik, meningkatkan kualitas hidup, memberi kebahagiaan, kemuliaan. Lalu diraihlah buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang menarik dan sedap itu. Seperti ikan yang melihat umpan yang sedap itu. Melihat ikan yang dengan kail di leher dan menggelepar. Mengerikan. Kita harus melihat dosa itu seperti itu. Amin, saudara. Saya beri waktu untuk gambar itu nancep di kepala. Hai orang bijak, celakalah orang bodoh. Makanlah umpan itu. Lehermu akan dikorok, dicabik, dan mati kau. Dan manusia itu bukan makhluk biasa. We have eternity. Sekali salah, lost in eternity. You are only young once, you only have one life. Dan itu yang membuat 做一个人很难. Bukan cuancanya susah. Karena burung pun dipelihara Tuhan, ada berkat. Apalagi di Indonesia, ya. Bukan lautan hanya kolam susu. Kaya dan jala cukup menghidupimu. Kaya raya. Akan menjadi orang yang negara dengan nomor 5 atau berapa. Kalau baik. Kalau udah baik ya kita hancurkan diri sendiri bisa seperti Yugoslavia. Jadi apa yang penting dalam hidup manusia itu? Sesuatu yang kelihatan sedap justru merupakan sesuatu kepalsuan yang membuat manusianya melangkah menuju jurang maut. Lalu masuk ke dalam satu lumpur. Bukan lumpur biasa. Lumpur hisap. Pasir hidup yang membuat manusia tidak bisa keluar. Kesalahan itu bukan seperti kekotoran lalu cuci tangan lalu selesai. Seperti banyak orang berbuat dosa bahkan bangga lagi sama dosa. Siapa yang berbuat salah dan dosa masih bangga? Itu ada kekejian dalam hatinya. Siapa yang mempunyai ketakutan, kengerian, kebencian pada dosa walaupun dia masih ada kelemahan dan masih bisa jatuh. Tapi ada sesuatu penolakan, rejection. Lalu mengatakan, Lord please help me, have pity on me. Kasihani aku. Orang itu ada pengharapan. Tapi orang mencintai dosa. Sebelum mati dia sudah mating. Ya, kata orang-orang bule atau Indonesia bule. Sudah mating, dying.
kematian itu sudah masuk. Dan di dalam dosa itu manusia terhisap penuh berlumuran. Hati, pikiran, perbuatan semua tercemar. Mengotori, merusak segala sesuatu seperti tangan Raja Midas. Semua yang disentuh jadi emas. Wow. Senang gak kalau kita semua yang kita sentuh jadi emas? Berasnya jadi emas, ya dagingnya jadi emas, lalu perut kita banyak emas, lalu kita akan tenggelam, tidak bisa lagi cerna. Semua yang disentuh jadi emas. Kadang itu merupakan kutuk. Apalagi kalau berkaitan dengan dosa. Semua yang kita sentuh menjadi tercemar oleh dosa. Lihatlah dalam segala aspek hidup. Inilah doktrin reform yang sangat penting. Yang sesungguhnya bukan doktrin reform. Tapi Alkitab punya doktrin yang dijelaskan oleh reform. Yang mestinya semua orang memahami. Yang belajar filosofi, filsafat, psikologi maupun sosial dan sebagainya. Ketika tidak paham, disitulah Pak Tong mengajarkan. You belajar apapun harus ada kunci, prinsip pusatnya. Teologi yang mengarahkan Tuhan, firman, kerohanian. Di luar itu you akan lost. Di dalam hikmatmu you akan menjadi kehilangan apa yang terpenting. Dan inilah dunia dengan semua ilmu pengetahuan dan pendidikan yang makin maju. Tapi sesungguhnya manusia sedang mundur semundur-mundurnya. Saudara, kita melihat dalam setiap aspek. Contohnya keluarga, bagaimana kelakuan anggota keluarga satu sama lain. Pasangan, apa yang harusnya membawa kebahagiaan, pasangan itu sering menyakitkan. Salah satu yang paling menyakitkan dan paling membahagiakanlah relasi pasangan. Betapa bahagianya pasangan yang baik. Betapa menyakitkan, berdarah-darah. Dan merupakan semacam kutuk dan neraka bagi mereka yang hidup berpasangan gagal. Maka banyak anak-anak muda kawin kayak seperti jajanan atau belanja yang kalau tidak cocok tinggal dilepas. Sangat serius menikah sehingga harus digumulkan, didoakan. Bahkan ada yang dari kecil didoakan. Waktu dia masih sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Dan kalau masih belum dapat, doakan serius. Kalau tidak, you akan mendapatkan seorang monster. Monster yang cantik, monster yang ganteng. Tapi semua itu tidak ada gunanya. Kalau jiwamu telah ditikam. Dan you akan merasa satu neraka yang bahkan turun kepada anak, cucu, cicit, dan generasi demi generasi. Jangan main-main sama hidup. Dan kita lihat bagaimana antara anggota keluarga, orang tua, anak, antara sesama saudara, antara keluarga besar di dalam masyarakat. Kita lihat dalam politik, dalam hukum. Pikiran banyak orang belum selesai, belum move on dengan tanggal Valentine. Valentine diperpanjang sayang, Dark Valentine. Ya. Maka remaja dan pemuda itu mengundurkan tema-tema Valentine masih berlangsung sampai Sabtu depan. Remaja apa namanya? Love wins all ya. Kalau pemuda tidak kalah, temanya adalah The greatest is love. Wih, keren tuh. Mari kita sampaikan itu pada 3 paslon. Kita lihat bagaimana di dalam politik, dalam hukum, dalam berbagai bidang. Kita lihat bagaimana kekacauan. Saya sangat sedih dan terganggu dan belum selesai dengan masalah politik. Walaupun jaga tidak banyak bicara. Tidak mau, kemudian tidak mau bicara. Tapi sebelum pemilu terpaksa harus bicara. Tapi dengan koridor, saya tidak menyalahi mimbar. Memberi prinsip dan sebagainya, ada diskusi yang lebih terbuka di antara rekan-rekan setelah waktu jam 2 pada tanggal 11 yang minggu lalu. Dan saya sangat sebel dan kesel dengan sebagian orang yang masih dalam pikiran yang kacau. Tidak ada masalah, you memilih 1, 2, 3. Walaupun nomor 1 menyatakan pikiran-pikiran tertentu yang kok emang orang Kristen pilih sesuatu yang sangat jauh daripada prinsip
nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan iman Kristen. Jelas. You mau pilih nomor 2, nomor 3, it's okay. But yang penting bagi saya, the reason and how you argue dengan semua hal. Dan engkau dalam permainan para politikus yang bukanlah orang suci, teolog, orang benar. Kamu menjadi hambanya mereka. You ribut tak pernah selesai. Pada setelah sekarang lagi mangkel-mangkel, lagi ngambek-ngambeknya. Tak lama lagi ada yang akan salaman dan bagi kursi. Tapi kamu masih belum move on sampai bertahun-tahun. Kok lebih bodoh daripada politikus yang tak layak untuk menjadi teladan. Itu yang bikin aku masalah. Dan mungkinkah saya ingin ada satu pembicaraan. Bukan lagi bincang-bincang politik. Tapi pembelajaran daripada pembelajaran dari politik dalam kasus pemilu ini. Dan saya memikirkan kapan, apakah pada minggu depan setelah KU untuk belajar prinsip, belajar kesalahan apa yang terjadi. Nalar apa yang terjadi, kenapa sampai orang disesatkan dan lalu memakai orang Kristen yang saya masalahkan. Orang bahkan hamba Tuhan yang saya masalahkan. Saya bukan bicara mengenai orang umum. Mereka wajar, mereka memang remeh. Tapi pengajar hamba Tuhan ya memakai semua prinsip. Tapi kemudian salah terap, sesat pikir, salah data, jadi korban orang politik. Ya sudah, maka sebagian orang tuh bicara stop ya, jangan lagi ya, mana koridornya. Itu biasa tuh ada adminnya yang bijak. Thank you jemaat-jemaat GRI Andika. We are very peacefully here in Andika. Thank you untuk kerjasamanya. Ya, karena mewarnai bagaimana tidak ada gonjang-ganjing macam-macam. Silakan, damai, hak dan tidak boleh dilanggar. Mau pilih nomor berapa. Tapi cara nalar alasannya itu yang penting. Karena itu menentukan quality cara pikir dan integritas Anda. Nah saudara, kita lihat. Kalau boleh saya simpulkan dalam semua bidang itu yang terjadi. Tuhan menciptakan dunia sangat baik dan memberi hal yang indah dan penuh berkat. Tapi manusia menjadikan hidupnya seperti neraka. Nah, inilah yang akan terjadi. Siapa yang dapat kita andalkan untuk membuat dunia lebih baik? Siapa yang penguasa-penguasa, kuasa-kuasa terbesar, negara adik kuasa dan potensi untuk membuat dunia lebih baik? Kita lihat bagaimana hampir tidak ada dan makin lama makin susah. Dan setiap kali pemilu di berbagai negara, pilihannya lah antara bajingan sama penipu. Antara orang yang tidak beres. Di mana orang yang baik untuk memimpin? Itu mengecewakan. Sebenarnya ini juga panggilan kita untuk tema retreat kita. Blessed to be blessing. Kitalah orang yang diharapkan. Saya ingin tanya, pertanyaan pada seluruh orang. Maukah engkau masuk surga? Pasti jawabannya mau. Semua orang ketika ditanya mau masuk surga enggak? Tinggal selama di surga enggak? Hampir tidak ada orang yang menolak untuk masuk ke surga, memilih untuk surga. Kecuali mereka yang masih kampanye. Ada cerita. Ya. Ada seorang politikus lagi kampanye lalu dia kena tembak. Lalu kemudian dia dibawa ke akhirat. Dan malaikat itu memberi dia kesempatan untuk memilih. Tapi sebelumnya itu dikasih tempat tinggal pertama di surga dulu sehari. Coba dulu. Ya. Lalu kemudian dia coba di surga, orang memuji Tuhan dan itu membosankan dia. Besoknya dipindahin ke neraka. Wow, dilayani dengan menyenangkan, makanan semua enak, menyenangkan. Hari berikutnya kemudian malaikat tanya, sekarang kamu bisa coba neraka dan surga, pilih yang mana? Aku pilih yang di neraka, karena di situ lebih menyenangkan. Oke, lalu kemudian dia dibawa ke neraka dan ketika itu semua tidak lagi sama. Kok ini penuh api menyala dan penuh teriakan kesakitan dan tidak menyenangkan? Dia protes, kok tidak sama yang mana? Ya, kemarin masih kampanye.
Ini yang aslinya. Welcome, welcome. Ya, kampanye. Ini lelucon yang sangat terkenal yang Anda sebagian saya yakin sudah tahu, bahkan lihat videonya yang lebih panjang dan sangat menarik. Siap-siap dengan semua kampanye ini. Tapi saya bukan mau cerita itu demi politik. Kita itu sudah juga dikampanyekan oleh iblis. Apakah kita ingin masuk surga? Ya. Tapi pikiran kita adalah surga yang menurut kita yang menyenangkan itu. Yang cocok dengan hati kita yang tidak pernah puas. Sesungguhnya kita memilih neraka. Ketika manusia berdosa, Tuhan usir dari surga. Karena tidak boleh makan buah kehidupan. Apakah Tuhan tidak mencintai? Apakah Tuhan tidak mencintai sehingga membiarkan kita di dalam Taman Eden? Di surga, dibawa ke surga yang sudah sempurna penuh. Bukan. Dia usir manusia karena dia cinta. Seperti orang tua hukum larang anaknya. Bukan karena benci. Anak yang tidak ngerti orang tua sayang. Anak yang paling goblok, paling idiot. Kecuali orang tua gila. Hampir semua orang cinta anak. Dan sangat bersusah payah bagi anak. Tuhan usir manusia dari surga bukan supaya dia tidak makan buah pengetahuan baik, buah kehidupan untuk kebahagiaan. Karena kalau dia makan buah kehidupan untuk hidup kekal di dalam dosa, itu adalah kematian kekal. Dia usir manusia keluar adalah supaya dia ditebus. Karena anak dari perempuan itu yang akan lahir dari Maria perawan, akan menghancurkan kepala si ular tua. Dan itu adalah suatu pengorbanan yang berdarah-darah. Cinta kasih. Air, tanda boleh kasih mengatakan air mata Tuhan. Tidak ada di Alkitab ya. Kesedihan Tuhan, lukanya Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang memberikan nabi-nabinya dan bagaimana manusia yang begitu jahat menganiaya bahkan anaknya pun sendiri mereka bunuh. Tapi setelah itu mereka baru dibawa kembali ke dalam surga setelah disucikan, dibereskan. Tuhan tidak kekurangan berkat untuk memberikan pada manusia semua yang baik. Tapi semua telah diberikan, semua anugerah umum, bahkan anugerah-anugerah yang sangat bersifat rohani. Tapi hati yang jahat itu menolak seperti di Taman Eden. Manusia tidak punya contentment. Manusia nggak ada gratitude. Dan manusia nggak pernah puas. Melihat Tuhan memberikan, dia senang, thank you. Tapi matanya ngelirik kepada setan. Seperti istri atau suami yang tidak setia. Begitu baik sama pasangannya, dilayani dengan penuh pengorbanan. Tapi lirik sama pelacur yang sebenarnya setan mengerikan. Yang akan membunuh semua yang dia cintai itu. Anak-anaknya, keluarganya, pasangannya. Manusia itu kejam pada dirinya. Manusia sangat kejam pada dirinya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai dosa. Bagaimana hati manusia sudah tercemar. Dan bagaimana hati itu menipu, mendorong kita melakukan apa yang terbalik dari apa yang kita inginkan. Dan itu sudah disingkapkan secara dahsyat di dalam Alkitab. Di luar tidak banyak, sedikit ada orang menyebutkan. Tapi secara umum orang melihat hati itu baik. Ya, hati itu leading, hati itu adalah pedoman. Ya, listen to your heart, listen to your heart. Apa kata hati nuranimu? Kata Mother Willow dalam Pocahontas dan semua film-film Disney dan Hollywood dan dunia umum mengatakan, listen to your heart, follow your conscience, hati nuranimu. Wrong. Nanti momentum akan ada terbit satu buku, don't follow your heart. Itulah Kristen. Kenapa kita tidak boleh listen to our heart? Because our heart is corrupt. Our heart is not right. Hati kita mesti disucikan oleh Tuhan. Hati kita sudah tercemar. Hati kita itu menipu diri kita sendiri. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Dan apa yang kita inginkan yang baik justru kita melakukan apa yang mencelakakan kita. Aku manusia celaka, siapa yang dapat menyelamatkan aku? Kata Rasul Paulus. Manusia telah diberikan semua yang baik, indah. Dan juga kita menginginkan semua yang baik dan indah.
Tetapi dalam diri kita ada hukum dosa. Ada hukum maut yang mendorong dan mengendalikan kita melakukan dan memilih apa yang buruk. Satu hal yang sangat menarik saya di dalam film Avenger. Saya lupa seri yang mana. Itu ketika telah dihipnotis, maka pasukan Avenger itu salah satu yang bisa memanah, kalau nggak salah, saya lupa namanya Hoki atau siapa, itu kemudian mencelakakan dia punya teman-teman. Masih ingat cerita Avenger? Perlu nonton bareng? Ya. Saya punya koleksinya dari teman yang ngasih. Ya. Bagaimana begitu dia itu sadar, dia itu nyesel sekali. Kita ini orang yang dihipnotis oleh dosa. Dan hati kita tidak benar. Dan kita itu melakukan apa yang merusak diri. Sampai firman Injil dikabarkan, Roh Kudus menjelaskan orang nyesel, nangis, tak malu, penuh dengan ingus, nyesel dan memukul dada. Betapa jahatnya aku, kenapa aku baru sadar? Kenapa you telat untuk kasih tahu aku? Kenapa you terlalu telat untuk memberitakan Injil kepada aku? Kadang itu juga tidak benar. Kamu sudah dikasih Injil, tapi kok nggak tobat-tobat? Saudara, Tuhan sangat mengasihi manusia. Tapi setelah manusia berdosa, kita lihat apa yang terjadi. Maka itulah saudara, Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kita ingin minta berkat dari Tuhan. Minta apa? Minta duit. Minta sehat. Minta semua yang baik. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah berikan. Orang jahat pun Tuhan sudah berikan limpah. Masa kita tidak? Dia berikan anaknya. Kata Pak Tong, aku jarang berdoa untuk ini. Aku doa untuk hal yang lebih penting. Itu ada hikmatnya. Tuhan mengasihi kita. Yang perlu kita doakanlah, Tuhan, please help me. Have pity on me. Because my heart is not right. What you've prepared. The perfection. Oh, the good blessing. You prepare for me. Saya menolak. Aku melawan. Kasihanilah. Maka Yesus dalam doa Imam Besar Agung. Apa yang terpenting dia berikan. Dia berikan firman, berikan pewahyuan. Dia memberikan hal-hal yang merupakan pilihan banyak yang terbaik. Dan dia memberikan bagi kita, kuduskanlah. Ya, doa, saya belum bahas. Betapa dahsyatnya doa. Doa itu very serius. Doa itu sangat serius. Dan Tuhan Yesus Allah kita yang inkarnasi itu berdoa. Dan doa Imam Besar Agung sebelum dia akan meninggalkan dunia. Satu temanya lah, kuduskanlah. Dan dia tidak main-main. Dia give his life as an atonement. Dia memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa. Dosa yang racun yang merusak seluruh sistem hidup kita. Itulah yang dia datang untuk menghancurkan. Karena sesungguhnya semua berkat itu lebih sederhana, lebih kecil, dia sudah siapkan. Tapi itu peperangan, yaitu hati kita menjadi sesuatu medan perang yang penuh dosa, ada iblis dan kecemaran, ada setan, ada dosa, ada kematian. Siapa yang dapat melawan? Tidak ada nabi yang bisa, tidak ada filsuf yang bisa, tidak ada moralis yang bisa, tidak ada guru yang bisa, tidak ada petapa yang bisa. Tidak ada orang suci manapun yang cukup suci dan bisa. Hanya Yesus satu-satunya. Sebelum dosa ini dilepaskan, kita dibersihkan. Satu sistem pengrusakan ini akan terus bekerja dan killing us. Dunia mengatakan, I have found the enemy. Now I know who is my enemy. That is me, myself. Musuh yang aku cari yang sedang menghancurkan aku. Aku cari supaya dia tak lagi merusak aku. Dan aku menemukan itulah diriku yang celaka. Itu sistemik dalam diriku. Yang kalau aku bunuh, aku pun mati. Kita hopeless. Saudara ngerti? Ketika itu dipotong, kita langsung mati. Inilah rumitnya dosa yang tidak dipahami. Saya nggak tahu siapa yang ngerti kalimat itu.
Tidak perlu saya jelaskan, nanti waktu tak cukup nih khotbah. Sistemik. Itulah sebabnya saya langsung to the point. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita hanya satu. Jesus Christ. He's the one. Satu-satunya jalan menuju Bapa. Satu-satu yang bisa nebus. Satu-satu yang memberi kita keselamatan. Itu bukan ucapan ngawur. Tak bisa ditiru. Hanya Dia. Dan itu harus inkarnasi. Dia harus jadi manusia. Dia harus begitu sempurna Allah dan manusia. Inilah rahasia iman kita. Celakalah kalau kita meninggalkan pokok hidup Yesus. Di luar Kristus juga akan mati. Tidak ada agama, sistem agama, etika moral yang bisa menyelamatkan kita. Jadi Kristen pun tidak cukup hanya sekedar satu pengakuan iman di otak. Tapi secara suatu hidup. Ini bukan bicara mengenai teori. Tapi kuasa. Yang dialami. Bukan masalah pengalaman dangkal. Perasaan-perasaan, no. Tapi adalah kebenaran yang menyentuh, mendobrak satu kerajaan dalam diri kita. Itulah hati kita. Satu manusia untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Betapa besar, betapa dahsyat Dia. Tuhan berfirman, dunia jadi. Untuk menyelamatkan kita, Dia datang. Dia harus jadi bayi, Dia menjaga hidup, Dia mati di kayu salib, Dia naik ke sorga, di sorga terus, aduh, kita ini terlalu lamban. Kita ini terlalu lemah. Betapa sabar. Ada satu lagu, tapi aku nggak mau nyanyi. Ya. 1 minggu, Dia berfirman semua jadi. Tapi untuk tebus kita, selamatkan kita, how patient He must be. Betapa sabarnya. He's still working on me. Perlu nyanyi kalau nggak tahu lagunya. Ya. To make me what I ought to be. It takes a week to make the moon and star, Jupiter and Mars. Tapi untuk menyelamatkan, menebus, memulihkan, memproses kita, how patient He must be. Saudara, kenapa saya terus nyanyi? Tadi pagi saya sambil mandi, mandilah tempat refleksi yang paling penting. Ya, saya memikirkan, kenapa aku sering nyanyi? Kenapa harus nyanyi? Karena lagu-lagu yang Anda nyanyikan berkorelasi sama kerohanianmu. Ya, lagu-lagu yang kita pilih untuk nyanyi di 4 ini masih terlalu kurang. Memang sulit mereka membuat pilihan. Tapi setiap lagu-lagu yang saya nyanyi, kadang itu penuh makna. Dan pilihan-pilihan lagu itu harus jadi koleksi pribadi kerohanianmu. Kalau lagu-lagu kamu itu sangat miskin, kamu yang kekuatan rohani, mungkin banyak yang hilang. Milikilah koleksi lagu. Karena lagu itu adalah satu kumpulan daripada kebenaran-kebenaran rohani yang sangat luar biasa. Ya, dan ajarkan itu dari anak-anak kecil. Simpan itu sampai usia tua. Waktu Anda di penjara, semua tidak boleh dibawa. Orang tidak bisa mencuri firman dan lagu di dalam pikiran dan hatimu. Waktu Anda sudah agak senewen-senewen, lemah, pikiran saraf pun sudah agak lemah, kekuatan firman dan lagu itu tetap berngiang dan memberi Anda kekuatan rohani. Ini silakan dicatat. Ya. Apa maknanya? Dan perhatikan baik-baik. Itu alasan kenapa saya kadang nyanyi. Karena di situ ada kekuatan yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya maka tidak ada pribadi manapun yang lebih mengasihi Anda dan saya. Lebih dari apapun. Siapa yang tidak memiliki Kristus adalah orang paling miskin. Kalau saya mendapatkan seorang kekasih, pasangan, saya sangat diberkati yang baik. Kalau saya mendapatkan keluarga yang baik, anak, keluarga yang baik, saya sangat diberkati. Keluarga yang penuh caw-caw, nau-nau, bertengkar adalah semacam neraka. Ya, maka itu sangat harus jadi perhatian kita. Ya. Kalau kita punya satu gereja dan komunitas yang baik, kita diberkati.
Kalau kita punya suatu masyarakat dan bangsa negara yang penuh pertikaian, you tidak ngerti apa itu neraka. Indonesia itu sangat diberkati dengan banyak hal. Bahkan ketika dunia gonjang ganjing, ketika orang di Ukraina itu sedang melarikan diri dan kena bom, tiap hari ada saja yang tambah hilang nyawa. Kita di sini enak-enak. Kita seperti lupa, kita ini hidup di dunia mana. Kita seperti ada semacam, ingatan kita tuh kayaknya agak error. Kita tidak tahu kita hidup di dunia seperti apa. Sesungguhnya kita dunia yang tidak normal. Ya. Kita bisa lepas dari ketakutan COVID. Ya. Kita tidak bermasalah dengan masih aman-aman. Ya. Ini aja masih ada orang mau demo-demo tentang pembatalan pemilu. Bla bla. Ya inilah drama 5 tahunan. Ya semoga akan badai berlalu, semua akan sejahtera. Mari kita kerja kembali, semua menjadi baik. Saudara, betapa luar biasanya tanpa Kristus, maka kita kehilangan yang paling besar. Narik balik, saya ingat lagi satu lagu. Ku dapatkan Yesus sobatku. Kasihnya sempurna, ku mau saksikan anugerahnya dan rahmatnya yang menyelamatkanku. Ajaib anugerahnya, beri hidup yang baru, hidup sukacita, penuhi hatiku, selamatkanku. Selamatkanku dari dosa, serta memelihara, kini ku sandar lengan kuasa, sepanjang hidup Yesus serta. Ku dapatkan Yesus sobatku. Beli buku nyanyian, taruh di rumah nyanyi. Kita punya ibadah minggu belum cukup untuk memenuhi. Banyak lagu pun lewat. Ya. Dan setiap lagu ketika disesuaikan, dikontekskan, didalami, indahnya. Itu seperti satu khotbah yang lengkap dan sangat powerful. Saudara, lalu setelah itu Yesus mengatakan kudus, sama seperti aku telah mengutus, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini yang kemarin pada minggu lalu saya mengatakan, saya bicara mengenai politik, dalam konteks ini. Dan kita jangan berpolitik, tidak bisa. Kita tuh lihat banyak kelemahan, keterbatasan. Sesungguhnya yang paling penting untuk kita jadi berkat bagi dunia, selain Anda menjadi politikus Kristen yang baik, untuk membawa kebaikan. Ada tokoh-tokoh yang sesungguhnya telah jadi berkat bagi Indonesia. Dan hatinya agung. Dia sedang dicela-cela. Saya makin mikir, makin menghormati dia. Satu kesedihan saya juga adalah bahwa saya melihat banyak orang Kristen yang ngawur. Itu kesedihan saya. Ketika ada orang-orang yang non-Kristen itu menunjukkan sifat yang baik, kelakuan yang baik. Saya melihat kejelekan-kejelekan tokoh-tokoh Kristen. Itu yang harus kita tangisi. Aku bersyukur kalau negara di mana aku tinggal itu baik. Tapi kita harus menangis. Jikalau ada orang non-Kristen itu kemudian memberi berkat, tapi nama Kristus dicela. Ketika ada tokoh-tokoh Kristen, bahkan banyak pendeta-pendeta itu, saya agak hina. Banyak orang-orang termasuk di lingkungan reform yang masih marah-marah karena masalah pemilu. Tapi dari pikiran yang keliru. Tidak masalah, you mau pilih siapa. Tapi jangan sesat pikir. Ya, marah-marah seperti orang marah sama Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu sempurna. Saya tidak mengatakan bahwa politik itu baik sempurna. No, kita tahu ini dunia apa. Kita harus tahu menempatkan diri. Dan sekarang panggilan dari kita adalah bahwa Tuhan mengutus kita sebagai pemberita kabar baik. Amin saudara. Kabar baik. Sampai Kristus menguasai orang. Saya bersyukur waktu ada satu keluarga di satu kali lalu kemudian mereka itu digusur. Ada orang Kristen, orang Katolik yang menolong keluarga itu. Saya bersyukur. Karena benih kebaikan itu pasti memberi pengaruh.
selain dia juga dapat hal-hal anugerah umum lain. Di mana orang Kristen memberi pengaruh-pengaruh baik, kita sedang menabur. Ini juga satu hal yang mau kita bahas di dalam retret. Menjadi berbuah. Saya dengarkan kesaksian tentang seorang bapak tidak terkenal. Anak-anaknya jadi terkenal. Gimana orang itu, seorang Tionghoa di daerah Lampung. Itu begitu baik sama semua orang. Dan mempengaruhi anaknya. Saya sangat terkesan sekali. Saya tidak tahu waktu itu dia Kristen atau orang beragama Tionghoa. Yang agama Konghucu atau Buddha atau apa. Ya, tapi anak-anaknya sekarang itulah yang saya tahu itu Kristen. Jadi tokoh penting di Indonesia. Terkenal. Sebutkan Anda akan tahu. Tapi bapak itu sangat baik. Tidak ada pandang agama, tidak pandang suku. Dia begitu baik. Wah, kalau ini dilakukan oleh orang Kristen demi nama Tuhan Yesus. Negara ini sedang ditaburkan benih-benih kebaikan. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku pekerjaan baik. Inilah yang mau kita sampaikan di dalam retret. Nah, sebelum retret ini sudah dikasih encip-encip. Dikasih satu benih-benih. Inilah yang harap kita. Saya merasa bahkan dia tuh jadi teladan. Saya belum bisa lakukan itu. Nah, kita mestinya dipakai oleh Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia. Mereka bukan dari dunia. Dunia itu jahat. Aku bawa, aku kuduskan, aku kirim kembali. Kita berbeda. Dan harus membawa pengaruh Kristus lebih baik. Saudara, hanya 3 ayat. Tapi rasanya waktu pun tak cukup untuk kita membahas. Ayat yang ke-19 lah ayat yang sangat luar biasa. Kata Tuhan Yesus, aku menguduskan diriku untuk mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Menteri berkata kepada rekan-rekannya dalam pesawat. Yang ada kotak dengan karet 2, ini punya Pak Soeharto. Jangan. Yang lain kotaknya silakan ambil. Ini mungkin kalau Jogja itu makan apa ya? Gudegnya lebih banyak kah atau apa? Jadi kesukaan Bapak. Jadi ini tidak ada yang berani ambil. Ini khusus. Ini bahasa dunia, bahasa biasa. Tuhan Yesus menguduskan. Bagi kita sama Tuhan Yesus itu beda. Kita orang berdosa perlu dikuduskan. Yang menguduskanlah darah Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi kenapa dia harus menguduskan dirinya? Artinya dia mempersembahkan. Tidak bagi tujuan lain. Tapi untuk tujuan Allah. Ada tertulis dalam satu kitab. Gulungan kitab tertulis tentang aku. Aku datang untuk melakukan kehendakmu. Dia datang hanya satu. Kehendak Bapa, makananku. Kesukaanku, kenikmatanku. Seperti itulah Yesus memberi dirinya bagi kita. Ya. Dan dengan itu kita dapat diselamatkan. Saudara, tidak banyak lagi yang akan saya sampaikan. Tapi ayat ini mempunyai makna sangat mendalam untuk Anda silakan renungkan. Kalau ada lain kesempatan kita akan bahas, tapi kita akan jalan terus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya bisa mengatakan bahwa berbahagialah kalau kita bisa menjadi orang yang dikuduskan. Dan kita boleh ikuti teladan Tuhan Yesus yang menguduskan diri kita, dipersembahkan bagi Tuhan. Aku rasa Pak Stephen Tong adalah seorang yang boleh jadi contoh teladan bagi banyak orang. Dia banyak hal yang sangat luar biasa. Sehingga layak riwayatnya, teladannya dicatat untuk jadi teladan. Setelah kita belajar pun kita sulit menyamai dia. Untuk 10% saja mungkin sulit. Apalagi 25%, 50% pun sulit. Karena orang ini sudah menjadi golongan manusia renaissance. Orang dengan semua kualitas-kualitas terbaik tergabung. Kelebihan 10 orang tergabung dalam 1 orang. Dan ini sudah manusia langka. Tapi satu hal, dia mempersembahkan hidupnya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Menjadi berguna. Dan itu bayar harga. Tapi membawa bahagia. Menjadi tidak berguna, hidupnya mau enak. Itu sangat bahaya. Seringkali yang kita pilih adalah membuang hidup, maunya enak. Tak peduli di depannya adalah
jurang maut. Saudara, setiap hal yang enak, ingatlah ikan yang sedang tergoda melihat pancing. Sedapnya, enaknya. Jangan lihat umpannya, lihat kailnya yang mengerikan. Biar kita boleh menguduskan diri kita karena telah dikuduskan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, tugas hamba-Mu adalah menyampaikan. Selanjutnya hamba-Mu menempatkan diri bersama jemaat untuk berdoa memohon. Tuhan tolonglah kami untuk menjadi bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Menyimpan firman dalam hati kami dan Roh Kudus boleh memeteraikan, memberi kami pengertian, memberi kami kekuatan untuk menjadi melakukan. Tolonglah kami yang mengalami pencobaan, yang sekarang hidup di dalam sesuatu arus kekuatan, sihir daripada dosa dan nafsu. Kami berjalan tidak tahu apa yang sedang kami kejar. Kami merasa sangat pintar dan bijaksana. Kami mencari apa yang membahagiakan diri kami, tapi semua adalah memberi kami kematian. Dan kami disadarkan bahwa hidup kami adalah bersifat kekal. Kami sedang menuju kekekalan. Semua apa yang kami lakukan dalam kesementaraan memiliki dampak kekal. Waktu terus berjalan. Yang muda akan tua, yang dewasa akan menjadi uzur, dan kami semua yang uzur akan dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Semua mengatakan amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri bersama